人到了中年，就渐渐发现，其实每个人都好孤单。经历过的事，如梦如烟，慢慢把一个情字看穿。到一定年纪，就是糖不甜，每个人心里都有遗憾。一见钟情的相见恨晚，都会被岁月无情冲淡。一夜秋风百花残，满地是感伤，琴弦落在烟火的人间。人生已苦短，磨砂磨风烟，哪有什么感情犹如初见。一夜秋风百花残，人聚人又散，你若安好，我心是晴天。人生已苦短，莫谈亏与欠，一切顺其自然，随遇而安。一切顺其自然，随遇而安。
Baik, pada para coaching dipersilakan untuk duduk kembali. Yang kami hormati segenap rohaniwan Konghucu se-Jawa Tengah dan Priangan Timur, umat dan simpatisan dari Mangking se-Jawa Tengah dan Mangking Priangan Timur. Terimalah salam keluarga kita hanya di dalam kebajikan di Tuhan berkenan wente kemudian saja. Puji dan syukur atas kasih dan karunia Huang Tian Sakti, kita semua kembali dipertemukan dalam acara kebaktian bersama Mangking se-Jawa Tengah dan Priangan Timur di Kota Pekalongan.
Mari kita bersama bersatu di dalam hati memanjatkan doa. Kehadiran Huang Tian Sang dalam bimbingan rohani, sesungguhnya teladan dan pernyataan para seni serta restu segenap leluhur cintai. Semoga berkah kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami untuk dapat berhimpun melaksanakan kebaktian bersama pada hari ini. Kiranya kebaktian bersama yang kami laksanakan ada dalam rahmat dan ridho-Nya, mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman setia pada firman Tuhan, hidup selaras penawar sejati, menempuh jalan suci, menggembirakan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengiman bahwa hanya kebajikan yang berkenan kehadiran Dia, dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta kehidupan. Huang Tian, pada saat ini kami pun memohon bagi para saudara seiman yang saat ini tidak dapat bersama kami untuk melaksanakan kewajiban dan ibadah bersama karena permasalahannya masing-masing. Kepada mereka kiranya Dia berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikan dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, sehingga di dalam kesempatan lain dapat bersama-sama untuk melaksanakan ibadah seperti pada hari ini. Kami menunaikan kewajiban bersama untuk beribadah, memuliakan Allah dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon. Cintai, puji dan syukur kami panjatkan kepada. Semoga jauhkan hati kami dari segala kelemahan-kelemahan kami untuk tidak mundur kepada Dia dan tidak pula menyalahkan sesama kami, melainkan kami dapat belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju untuk tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin, Huang Tian Sang senantiasa mendidik, menyertai dan melindungi. Maha besar Tuhan Alam semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Wei Ye Yude Sang Pak Zhen Zhen Gui Zhen Xin Huang Tian Zhen Zhen Jie De Zhen Li Wen Li Zhen Zhe Wei Shen Zhen Yang Xiao Shen Zhen Sun Wu Guo Zhen Jing Ji Shu Zhen Xin Dang Hao San Jia。Semua menghadap
Selamat sore para rohaniwan, Tojung dan Toyo yang terkasih. Terimalah salam keinginan kita hanya di dalam kebajikan Kian berkenan Wei Ke Tung Kian Sanjai. Renungan pada kebaktian ini terdapat di dalam kitab Lungi atau Sabda Suci, jilid 15, ayat 2, bagian 1, 2, dan 3. Bagian 1. Di negeri Tien, rombongan Nabi kehabisan bekal makanan, sehingga beberapa murid menderita sakit dan tidak dapat bangun. Bagian 2. Culo dengan kurang senang berkata, layakkah seorang kuncu menderita semacam ini? Bagian 3. Nabi bersabda, seorang kuncu tahan dalam penderitaan. Seorang yang rendah hati berbuat tidak karuan bila menderita. Demikianlah renungan ayat suci ini. Terimalah kembali salam keinginan kita. Wei Ke Tung Kian. Para puji yang kasih yang selalu dalam berkah dengan kebajikan bangkit, terimalah salam peneguh iman kita hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Ke Tung Kian Sanjai. Sore hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Kian Tuhan yang Maha Esa yang telah berkenan melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul atas undangan Makin Pekalongan yang menyelenggarakan kebaktian bersama. Pertama-tama kami sampaikan kepada Bapak Haryanto sebagai Ketua Makin Pekalongan yang telah cukup andil besar dalam penyelenggaraan kebaktian suci ini, sehingga kita bisa bersama-sama bersatu ya dalam suasana keguyuban. Dan yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sesotanu Ibowo sebagai Ketua Matakin Pusat beserta rombongan yang telah jauh-jauh ya berkenan untuk hadir di Pekalongan ini, dan juga untuk Bapak Ketua Matakin Jawa Tengah yang juga hadir, saya dilihat ya, yang juga bersama-sama dengan kita. Baik, dan kepada seluruh makin, baik Makin Solo, ya saya sebutkan ya,
Solo, makin Semarang, makin Tegal, Adiwerna, makin mana ya? Purwokerto. Ya, kemudian ada makin dari Priangan Timur, ya. Dan juga tadi ada info yang saya tangkap, ada kehadiran dari Kakin atau Sakin, ya, dari Magelang. Ya, mungkin bisa berdiri sebentar, yang mana kira-kira? Dari Magelang. Ya, bisa berdiri sebentar karena kita masih baru mengenal ini. Ya, baik. Terima kasih. Baik para tojin yang terkasih, kita singkat saja waktunya karena kita masih banyak acara-acara yang akan ditampilkan setelah ini, maka kita akan langsung membuka, ya, kitabnya tidak bawa ya, tapi saya akan bacakan. Di dalam Sabda Suci atau Lun-I jilid yang ke-15 pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. Tadi telah disampaikan oleh petugas renungan ayat suci, tapi tidak ada salahnya kami akan menyampaikan ulang agar tojin bisa memahami tentang bagaimana ajaran Nabi Agung Gunungseu ini sangat memberikan kontribusi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu memberikan perhatian secara khusus, ya, kepada agama kita Konghucu ini. Agama bukan untuk dilewati atau sekedar untuk didengar, tapi untuk dipahami. Ya. Di dalam Sabda Suci jilid 15 pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. Di negeri Tien, rombongan Nabi kehabisan bekal makanan, sehingga beberapa murid menderita sakit dan tidak dapat bangun. Ayat yang kedua, Julo dengan kurang senang berkata, layakkah seorang jinse menderita semacam ini? Ayat yang ketiga, Nabi bersabda, seorang jinse tahan dalam penderitaan, seorang yang rendah budi berbuat yang tidak karuan bila menderita. Para tojin, kalau kita mengingat kembali sejarah dari pengembaraan Nabi Agung Gunungseu dari satu negeri ke negeri yang lain, itu dijalaninya selama 13 tahun. Selama 13 tahun beliau ini berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lain. Itu cerita dari singkat daripada Nabi. Beliau mengembara, mencari murid-murid yang baru untuk diajarkan tentang ajaran-ajaran etika dan moral. Begitu banyak tantangan Nabi Agung Gunungseu yang dijumpai saat dalam perjalanan selama 13 tahun. Bukan hal yang mudah. Beliau menjumpai banyak sekali permasalahan-permasalahan dan tantangannya. Kalau kita boleh mengingat kembali, Nabi Agung Gunungseu waktu mengembara beserta dengan murid-muridnya, beliau ini bukan pergi dengan tangan kosong, tapi membawa kitab-kitab yang disusunnya, yang ditulisnya dalam bilah-bilah bambu yang dikait-kaitkan. Zaman dulu orang Cina itu kalau membuat satu kitab itu dari bilah-bilah bambu, diukir huruf-hurufnya satu-satu, dirangkai sampai satu kereta bawa ke sana kemari dan sebagainya. Nabi Agung Gunungseu tidak lelah untuk mencari murid-murid yang baru.
untuk dikenalkan. Ini loh ajaran etika moral yang harus kalian pahami. Kalau sekarang, zaman sekarang kita enak ya, pergi kebaktian bawa kitab. Dulu tidak ada seperti ini. Itu yang bisa saya ceritakan gambaran singkatnya daripada perjalanan Nabi Agung Gungsu yang begitu menderita, Puji, bukan yang enak. Banyak menjumpai hal-hal yang tidak mengenakan hatinya. Beliau lakukan perjalanan 13 tahun dari negeri satu ke negeri yang lain, mencari murid-murid untuk dididik, untuk dikenalkan ini loh ajaran Konfusianisme. Selamat sore, Siekse, Wense, Jiaosen, Doujin semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, Wede Dongdian, Sancai. Yang terhormat, Siekse Budi Santoso Tanuwu Wibowo selaku Ketua Matakin Pusat. Yang terhormat Siekse Antonius Ong dari Tuban beserta keluarga. Yang terhormat Wense Sunarta Hidayat selaku Sekretaris Rohani. Yang terhormat
Bapak Go Buncin selaku Ketua Matakin Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Ketua Badan Pengurus serta umat Makin Kota Tegal, Makin Kota Adiwerna, Makin Purwokerto, Makin Cilacap, Makin Purbalingga, Makin Solo, Makin Magelang, Makin Semarang, Makin Ciamis, Makin Banjar, Makin Tasikmalaya, Klenteng Ulu Jami, Klenteng Poandian, serta segenap umat Makin Pekalongan dan para tamu undangan yang saya hormati. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk menghadiri acara kebaktian bersama di Kota Pekalongan. Tujuan daripada kebaktian bersama ini untuk meningkatkan hubungan antar umat Makin sehingga terciptalah rasa solidaritas, rasa fanatisme dan kebersamaan. Ini yang saya lihat kekurangan dari agama Konghucu, rasa fanatisme yang saat ini memang perlu ditumbuhkan. Terlalu lemah untuk kefanatikannya. Tidak selalu fanatik itu jelek, ada baiknya juga. Jadi lihat situasi fanatik itu yang bagaimana. Jadi jangan memandang kalau kita fanatik itu selalu jelek ya, tidak ya. Umat agama lain, agama tetangga ya, kalau mengadakan kebaktian bersama itu sekali datang 3.000 orang terlampaui, tetap antusias berbondong-bondong mau mengikuti kebaktian bersama. Kebaktian yang kita laksanakan ini di Pekalongan, target saya tidak banyak, hanya 300 orang aja, tapi juga tidak menutup kuota, tidak terpenuhi, cuma hanya 300 orang aja tidak bisa masuk. Ini pasti ada yang salah. Apakah umat Konghucu salah? Apakah rohaniwan kita, rohaniwan Konghucu salah? Tidak ada yang salah. Jadi berbahagialah kita yang beragama Konghucu. Demikian sambutan dari saya yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila dalam tutur kata saya ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wete Dong Dien Sancai. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Matakin Provinsi Jawa Tengah, Rojin Go Buncin, kami persilakan.
Wei Tong Tien. Santai. Selamat sore kepada para waniwan, kepada saudara seiman saya. Selamat datang di Kota Pekalongan. Pada sore hari ini kita sudah mendengarkan penyampaian yang sangat baik yang telah disampaikan oleh Syekh Antonius Ong, yaitu judulnya kebajikan selalu beroleh perlindungan. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Syekh Ong tadi, kita selalu harus mengingat bahwa kalau kita berkebajikan dan sudah mendapat kebajikan, maka kita harus percaya bahwa kita akan mendapat perlindungan. Nah, itulah intisari dari apa yang disampaikan pada sore hari ini. Tentunya kita dalam beberapa waktu terakhir kita selalu berkumpul untuk makin di Jawa Tengah dan Priangan Timur setiap 3-4 bulan sekali. Nah, kita sekarang sudah mulai merasakan adanya perubahan, bahwa kita semakin hidup, semakin rukun karena bisa bertemu beberapa kali dalam setahun. Nah, itu adalah harapan kita semua, bahwa di samping kita sudah hidup dan kita sudah rukun, kita harus tidak boleh lupa, yaitu berubah. Bahwa berubah itu kita wajib, kita harus melakukan dan kita harus melaksanakan, karena perubahan itu kita harus bisa mengikuti waktu, karena dengan waktu yang berjalan kita harus bisa menyesuaikan. Itulah manusia. Karena kalau tidak bisa mengikuti perubahan yang menyesuaikan dengan waktu, saya bisa katakan bukan manusia. Gitu. Jadi kita harus di samping apa yang disampaikan oleh Syekh Ong tadi, bahwa kita harus melakukan perubahan dan berubah setiap hari supaya kita bisa eksis, supaya kita bisa sukses, supaya kita bisa mengajak saudara lain untuk menjadi saudara seiman kita. Untuk itu, sekali lagi, kita harus bisa berubah. Dan tak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada saudara seiman semua yang ada di sini, yang telah meluangkan waktu, yang telah mengadakan, menyisakan biaya untuk perjalanan, khususnya yang dari luar kota. Dan beberapa bulan lagi kita juga akan berkumpul lagi, cuman kita masih menunggu hasil keputusan tempat berikutnya ada di mana. Dan tentu harus jaga kaitan yang tak retak, maka apabila ada kekurangannya, saya memohonkan maaf untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi pada acara berikutnya. Selamat sore, Wei Tong Tien. Sampai. Kepada beliaunya disampaikan terima kasih. Berikutnya kita dengarkan sambutan Ketua Umum Majelis Hakim Pusat Jakarta yang kami hormati Syekh Budi S. Sanul
dipersilahkan. Yang saya hormati C.S. Antonius Ong, Ketua Majelis Provinsi Jawa Tengah, Kopujin, Pak Sekretaris Dewan Rohaniwan beserta Ibu Sunanta Hidayat, Ketua Makin Pekalongan, Tocin Haryanto, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Tocin Hendri Ayuncu, Wakil Ketua Bidang Dana Matakin Tocin Oyang Junman, segenap pimpinan Makin, Klenteng, Semarang, Solo, Poantian, Urujani, Pekalongan, Tegal, Pokikyong, Adiwarna, Cilacap, Purwokerto, Tasik, Banjar, dan Ciamis, Purbalingga, satu lagi Magelang, serta para saudaraku yang terkasih. Manusia memang tidak pernah sempurna. Ketika saya muda dan naik tangga tidak perlu dituntun, saya tidak punya waktu karena harus bekerja, sehingga saya sulit sekali untuk beranjak dari kota karena terikat oleh pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Sekarang saya punya banyak waktu. Oleh Sanglo Berkiriong dari Tegal, guru saya ketika masih SMP. Ketika saya sekarang sudah punya waktu banyak, kakinya yang tidak kuat, sehingga kalau naik tangga harus ada kolonel TNI yang menuntun saya. Tapi itulah kehidupan, tidak pernah sempurna. Dan ketika keinginan meluap untuk berkeliling, kadang sendirian, karena Matakin juga punya keterbatasan dana, apalagi sekarang proyek-proyeknya begitu banyak, asetnya banyak sekali, duitnya tidak ada, tanahnya banyak sekali di mana-mana, sumbangan dari banyak orang, untuk membangunnya banyak kecil. Nah, ini ada Pak Hadi juga. Tapi sekarang saya beruntung punya 6 orang gila dalam tanda petik yang punya kebiasaan, punya hobi sama kuliner. Maka ketika pergi, di samping urusan seperti ini, tidak lupa kulineran. Dan orang itu kebetulan 4 hadir di sini. Bonsa Sunarta dengan istri, Tocin Hendri Ayung, dan Tocin Oyang Junman. Mereka menemani saya sambil kuliner, bayar sendiri, tidak ditunjang oleh Matakin sepeser pun. Bahkan kalau ada kelebihan, dia menyumbang Matakin termasuk untuk proyek-proyeknya. Para Tocin yang terkasih, kesempatan seperti ini langka. Maka ini saya gunakan untuk melaporkan apa yang sudah kita raih bersama. Pertama, nanti Kekwe
bulan 8 Imlek, Matakin akan pindah kantor. Sekarang ada di Ruko di Danau Sunter Utara, komplek Ruko Royal Sunter, ukuran 4,5 kali 15, 4 lantai. Per Pegolaki pindah di gedung Konghucu namanya. Gedung Konghucu di Pasarira, luasnya 10 kali 40, 3 lantai. Jadi besar. Kalau dulu mau ketemu pejabat kita malu karena rukonya kecil, tangganya tajam, sehingga kita harus mengungsi ke Pumio Taman ini. Sekarang sombong sering mengadakan kegiatan mengundang orang pamer. Banyak kegiatan di sana. Yang kedua, Matakin telah membeli tanah seluas 5.600 meter patungan untuk pusat pendidikan dan latihan sejak 4 tahun yang lalu. Tapi seperti yang terjadi di banyak tempat di tanah air, gangguan dari masyarakat yang tidak suka ada bangunan agama di luar agama tertentu terus berjalan. Tapi akhirnya berkat dukungan semua pihak, terutama kerja keras dari Universitas Sunarta Hidayat, semua persoalan bisa diatasi. Dan tanah itu statusnya hak milik, dibeli dengan swadaya. Itu tahap pertama. Tahap kedua, terkumpul uang, langsung membuat benteng tembok keliling yang kebetulan ditangani oleh orang paling galak di Matakin, Kosuneng. Kemudian sekarang tahap ketiga yang penting, sudah membangun pusat pendidikan latihan yang kira-kira bisa menampung 350 sampai 400 orang untuk pendidikan. Bisa digunakan oleh makin manapun asal ada izin dulu supaya bisa diatur jadwalnya. Bangunannya senilai total 7 miliar. Dan itu didanai juga bersama-sama, terutama oleh Jarum, lebih dari separuh, dan oleh orang yang tadi marah-marah di sini, marah-marah baik, Ocin Haryanto. Beliau sudah menyumbang 10% dari biaya itu, luar biasa. Beliau marah karena apa? Karena umat kita itu, ini kritik ya dari Kepala Bimas Jawa Barat Pak Hadiat, dan kemarin saya dikritik langsung oleh Menteri Agama. Maaf Pak Budi, orang-orang ada pasif, kurang percaya diri, tidak ada inisiatif, tidak fanatik, tidak punya semangat kegigihan. Harap tahu di dalam segala hal seperti itu, mau menjabat menduduki posisi di Kemenang, di Pusdidik, mau naik pangkat, tapi apinya tidak ada. Anak-anak sekarang kita mungkin lebih pintar, bahasanya lebih hebat, pendidikannya lebih tinggi, tapi energi fanatismenya berbeda dengan yang tua-tua. Mereka tidak punya semangat yang tinggi, belum apa-apa sudah banyak ngeluhnya. Sementara yang tua-tua, yang tersisa militansinya luar biasa, tapi penyakit amnya juga banyak, ke atas berusulah kepada Tuhan. Padahal doanya bilang pantang berbelah beruntung kepada Dia, tapi kerjanya Rasulullah terus hidupnya, susah segala macam dan seterusnya. Di bawah harusnya punya sifat yang ngopeni, tapi lebih banyak yang gandul itu. Ada orang maju nanti, ada orang maju, ada anak muda kurang bisa sedikit, di mana itu kan mereka tidak bisa berkembang. Padahal untuk maju harus berani berbuat salah, asal kesalahan yang bukan karena kesalahan. Di belakang senangnya ngerasani,
rumpi, dan kalau rasa rumpi pasti yang jelek-jelek. Kalau ini tidak dihilangkan sampai kapanpun umat Konghucu akan tetap berlaku. Di kiri harusnya suka belajar, karena agama Konghucu terbukti paling benar. Karena orang benar Tiongkok, Jepang, Korea, negara-negara Oriental, kulit-kulit, semua maju bukan karena menyembah-nyembah Tuhan setiap hari, meminta mujizat setiap hari, tapi karena belajar, berusaha keras, dilatih, diulang, berkawan, berkolaborasi, dan bekerja sama dengan baik. Itu tidak berarti kebanyakan baru belajar sebentar, nanti kali ngeyel, baru baca kitab suci lembar sudah berasa paling kurang. Dikala minderan, harusnya kan bisa bersosialisasi, bisa berkawan. Tapi yang terjadi adalah kalau di sana ngeregoni, mengganggu. Di depan kalau dikasih tugas ngeles, ngoper, dikasih tugas. Kalau ada orang dikasih tugas sendiri, kenapa dia lagi begini kan dikasih tugas, oper doang, ngeles. Dan di tengah-tengah ini sifat-sifat yang harus kita tahu. Kalau itu percuma kita punya pustikat, percuma punya gedung, dan 4 September nanti Menteri Agama sudah melaporkan Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia di Pangkal Pinang yang dibiayai pemerintah 49 miliar selesai tahap 1. Ada 60 mahasiswa yang akan diberi beasiswa mulai dari gratis sekolah, gratis tinggal di sana, tapi sekarang baru 43. Nyari 60 aja susah. Coba makin-makin ini dari mana-mana kirim. Kalau nggak ada anaknya, ponakannya, atau tetangganya, kalau nggak ada anak yang memang mau sekolah nggak punya uang, biayai transportasinya ke Pangkal Pinang agar mereka bisa menjadi penerus kita. Pemerintah telah memberi jalan 49 miliar tahap pertama loh. Sekarang di Pangkal Pinang itu ada Tacentien 16 meter kali 9 meter. Di situ ada cincin Nabi setinggi maunya 197 cm sesuai tingginya Nabi. Tapi rupanya kemarin saya ukur pintunya hanya 301, tidak cukup. Dan itu juga disumbang oleh Jen Haryanto. Beliau ngomong berapapun siap, padahal beliau bukan orang yang konglomerat, tapi ketertanggihan itu ada. Sementara banyak orang lain di antara kita yang jauh lebih kaya dari beliau diminta yang susahnya bukan main. Ini otokritik terhadap kita semua. Saya sudah duduk menjadi pengurus Matakin periode ketiga dan keempat, sudah siap untuk ngomong apa adanya. Lebih baik sakit hati daripada organisasi ini yang sakit. Pemimpin tidak butuh popularitas. Pemimpin tidak perlu senar-senar tampang supaya dikenal atau jadi pada mana. Pemimpin menunjukkan jalan yang benar meskipun itu pahit. Kalau pemimpin hari pencitraan rusak organisasi, rusak negara, bahkan rusak dunia. Itu yang harus dihindari. Saya menulis pendek. Dulu saya nulisnya panjang, tapi saya sadar orang sekarang karena terbiasa baca WhatsApp pendek-pendek dan sudah menulis setiap hari satu tulisan sejak 2009. Tinggal tulisan saya mungkin 20.000 tulisan ada, tapi yang dibukukan baru 29. Nah, selama 2 tahun terakhir saya mencoba menulis menguraikan dari Tarsieh 64 ayat, Sumyung 129 ayat, Lurgi 514 ayat baru selesai sampai bab 14, dan bukunya sudah dicetak, buku kecil supaya bisa masuk satu, dan ada renungan-renungan pribadi yang didasari pengetahuan tentang buku. Hari ini buku itu sudah selesai cetak dan berkat dukungan banyak orang termasuk Jen Haryanto
kelenteng Slawi yang boleh tertarik untuk bersahabat dengan kita. Nanti saya minta percintaan kalau saya membagikan. Terima kasih dan sampai. Ya, kepada beliau kami mengucapkan terima kasih. Sembah dan sujud kehadirat Dia yang telah berkenan kami melaksanakan kebaktian bersama pada hari ini. Semogalah jangkau yang telah disampaikan pada hari ini memberikan pencerahan untuk batin. Semoga firman Dia dan sabda Nabi Kudus menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan semoga kami mampu melaksanakan ajaran Nabi di dalam laku cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam penghidupannya. Semogalah selesainya acara pada malam hari ini, semua yang hadir di dalam lindungan Hongkong, di dalam perjalanannya sampai ke rumah masing-masing, Maha Besar Tuhan alam semesta alam, Dia senantiasa melindungi kebajikan. Hong Yi Santi, Wei Tian Yude. Firman-Mu
Para rejim dalam kebajikan, rangkaian acara kebaktian bersama pada malam hari ini telah selesai. Sebelum kita melanjutkan ke acara malam kesenian, ada beberapa info yang perlu disampaikan. Tadi dari panitia nitip pesan, tadi perwakilan dari tiap-tiap makin sudah diberi kupon untuk mengambil konsumsi. Jadi kepada yang sudah memegang kupon itu bisa menuju ke panitia untuk mengambil konsumsi yang sudah disediakan.